sesi malam hari ini. Untuk di minggu ini memang sesuai dengan kesepakatan, kita akan melaksanakan terkait dengan perkuliahan secara online ya. Pada kesempatan di malam hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain ya, ini harusnya 100 lebih, ini masih belum 100 ya. Jadi, terkait dengan perkuliahan di malam hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan sebenarnya sangat banyak, tapi, mengingat waktu yang juga terbatas, jadi Ibu hanya ingin mengantarkan poin-poin yang akan kita bahas di dalam pertemuan yang kedua ya. Di dalam pertemuan yang kedua, ini sebenarnya lebih membahas terkait dengan pemasaran ya. Mohon untuk teman-teman yang di-mute ya, tolong. Jadi fokus dalam pertemuan di malam hari ini, kita akan membahas terkait dengan pemasaran ya. Namun, apabila di dalam materi pemasaran ini mungkin sekilas tapi banyak ya, mengingat bahwa nantinya Anda akan mendapatkan mata kuliah terkait dengan, tata niaga pertanian atau mungkin manajemen pemasaran ya, atau mungkin juga digital marketing ya. Cuma terkait dengan materi tersebut itu ada yang pilihan dan ada yang wajib. Nah, mengingat karena nanti Anda akan mendapatkan materi tentang pemasaran ya. Nah, kita di sini sekilas karena Ibu merujuk dari, kurikulum ya yang memang sudah ditentukan terkait materi yang ada di UMKM dan koperasi. Jadi salah satu yang menjadi fokus perhatian kita untuk UMKM itu adalah di pemasaran ya. Untuk saat ini berdasarkan dari berbagai istilahnya pengalaman dari beberapa kegiatan di lapang dan juga kalau kemarin Ibu menyampaikan ada 20 BUMDes yang Ibu dampingi selama 2 tahun ini. Nah, itu sebenarnya yang menjadi permasalahan itu memang rata-rata adalah di pemasaran ya. Nah, terutama, di akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir, sebenarnya udah lama ya, terkait dengan perubahan paradigma terkait dengan pemasaran ya. Kalau sebelum pandemi Covid ya, mungkin banyak yang retail-retail, sekarang lebih banyak yang online. Sehingga, yang menjadi tren saat ini di bidang pemasaran itu salah satunya adalah, pemasaran dengan menggunakan sistem online atau digital marketing. Mau nggak mau, siap nggak siap, untuk saat ini UMKM memang harus benar-benar menguasai medan tempur. Salah satunya bagaimana kita bisa menguasai terkait dengan pemasaran, yaitu tentang digital marketing ya. Kalau tidak salah, mata kuliah digital marketing sebenarnya ini akan diberikan, tapi sepertinya itu mungkin pilihan, tidak menjadi wajib yang nantinya akan Anda terima. Nah, sehingga, di sini Ibu hanya menghantarkan saja. Nah, apabila nanti mendapatkan atau mungkin Anda akan menempuh mata kuliah tersebut, mungkin itu lebih baik ya. Nah, karena, yang menjadi topik masalah salah satunya itu di UMKM adalah, pemasaran. Untuk mengatasi solusi atau permasalahan yang terkait dengan pemasaran, salah satunya kita lebih banyak menggunakan digital marketing ya. Sehingga fokus dalam perkuliahan kita akan bahas digital marketing dan strategi pemasaran ya. Eee, Mungkin mengingat waktu yang sudah terlampau malam, Ibu akan mulai saja, karena nanti Ibu harapkan, semoga kita bisa selesai dalam 1 jam. Tapi dengan catatan, PR untuk benar-benar Anda bisa memahami terkait dengan materi, yang di mana apabila Ibu kemarin sudah menyampaikan, materi ini sebenarnya kesiapan Anda pada saat nanti akan menjalankan kegiatan KKN. Nah, yang menjadi, fokus ya, yang kita bisa lakukan di daerah tersebut atau di desa yang nanti menjadi lokasi kita, itu adalah sebenarnya pendampingan terhadap UMKM ya. Sehingga perlu
sekali untuk Anda benar-benar memahami tentang seluk-beluk UMKM dan hal-hal apa saja yang bisa Anda lakukan dikala ingin membantu terkait dengan pengembangan usaha yang ada di UMKM ya. Jadi yang pertama itu yang bisa kita lihat adalah bagaimana terkait dengan legalitas. Legalitas sudah kita bahas di minggu lalu, sehingga mau nggak mau Anda harus semua memahami terkait dengan prosedur, kemudian terkait dengan perizinan perizinan UMKM ya, yang standar minimal ya, atau standar yang pada umumnya ya. Untuk itu, walaupun di dalam materi yang kemarin ada beberapa yang belum Ibu sampaikan, mohon tolong untuk bisa dicari sendiri karena, eee, nanti pada saat ujian apabila itu memang ada ya, jadi jangan menganggap bahwa, Ibu tidak pernah menyampaikan ya, karena sebenarnya memang banyak yang harus kita pahami terkait dengan hal-hal yang ada di dalam UMKM ya. Mungkin bisa Ibu mulai ya terkait dengan paparan materi. Sebelum Ibu mulai mungkin Ibu ingin memberikan pengantarnya dulu ya. Karena materi kita lebih ke pemasaran ya, sebenarnya bauran pemasaran. Tapi, ini kita adalah membahas terkait dengan strategi pemasaran ya, strategi pemasaran. Nanti ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan karena memang terkait dengan UMKM yang menjadi permasalahan utama itu adalah pemasaran ya. Nah, yang bisa kita lakukan di dalam strategi pemasaran, kita bisa bagi beberapa langkah ya. Yang pertama ada segmentasi, targeting, atau positioning. Nanti ditambah dengan berbagai strategi pemasaran ya. Nah, makanya kalau kita lihat sebenarnya keberhasilan dalam berusaha ya bagi UMKM itu adalah bagaimana strategi marketingnya ya. Jadi strategi marketing itu menjadi salah satu elemen yang diperlukan saat kita menjalankan bisnis, terutama memang UMKM ya, yang mana sebenarnya UMKM ini menjadi salah satu unit ya, bukan bisa jadi dikatakan terkecil ya, yang mungkin menjadi awalan ya pada saat kita akan melakukan bisnis jika kita memang merintis dari bawah ya. Jadi kita akan mengenal beberapa strategi marketing yang bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran bisnis ya. Salah satunya adalah strategi STP ya. Salah satunya yaitu segmen mengsegmenting, targeting dan positioning ya. Nah, biasa dikenal dengan STP ya. Sebenarnya ini Ibu nggak akan jelaskan secara keseluruhan ya, karena kita ada slide di malam hari ini, dan malam hari ini harus menyelesaikan seluruh materi terkait dengan pemasaran ya. Jadi segmen kita berbicara tentang segmentasi berasal dari kata segmen ya. Segmen itu menjadi beberapa bagian ya. Sehingga di dalam segmentasi itu merupakan sebuah proses ya untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik yang spesifik ya. Jadi nanti di dalam manajemen pemasaran itu akan lebih banyak kita bahas. Tapi setidaknya ini menjadi awalan untuk Anda memahami terkait berbagai seluk-beluk yang ada di UMKM ya. Nah, karakteristik spesifik ini sebenarnya banyak sekali ya. Salah satunya misalnya ada demografi, ada geografi, perilaku, psikografi, dan lain-lain ya. Kita membagi kelas-kelas atau tingkatan yang ada di target pasar kita ya. Kita bagi ya, misalnya kalau kita ingin memproduksi sebuah pakaian misalnya ya, kita suka membagi berdasarkan usia ya. Ada yang pakaian bayi, kemudian anak-anak ya, dewasa sampai orang tua misalnya seperti itu. Misalnya nanti kalau wilayah juga bisa ya membagi beberapa wilayah daerah ya. Nah, nanti ini ya ada demografi, nanti silahkan dibaca sendiri ya, karena memang untuk materi kayaknya nggak semua bisa Ibu sampaikan ya.
Jadi tadi kita bisa membagi beberapa segmen menjadi beberapa bagian ya. Jadi kita bisa mengkategorikan jadi berdasarkan jenis segmentasi ya. Demografi ya. Cara membagi pasar berdasarkan faktor-faktor seperti usia ya. Tadi Ibu contohkan usia, kemudian ada jenis kelamin jelas ya. Jenis kelamin ya ini jangan sampai laki-laki pakai pakaian perempuan ya. Jadi kemudian ada pendapatan juga, kemudian juga ada pendidikan ya. Kemudian geografi, cara membagi pasar berdasarkan lokasi ya tadi, ada bisa wilayah, negara, kota, dan lain-lain ya. Nah, perilaku ya, jadi ini yang standar ya, jadi yang memang harus kita pahami ya. Perilaku, cara membagi pasar berdasarkan pola pembelian dan preferensi produk ya. Jadi ini mungkin Ibu nggak banyak ya, tapi nanti silahkan dibaca psikografi, cara membagi pasar berdasarkan gaya hidup. Nah, gaya hidup juga ini punya kelas-kelas tersendiri ya. Ada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan juga mungkin kepribadian. Jelas ini setiap orang ya ini memiliki style yang berbeda-beda ya. Kemudian syarat apa saja untuk melakukan segmentasi pasar ya. Jadi segmentasi harus bisa diukur ya. Segmentasi harus logis untuk bisa dijalankan dan harus ada target segmentasi yang bisa kita capai ya. Nanti bisa dibaca manfaat melakukan segmentasi ya. Supaya istilahnya sebenarnya ini kita lebih bisa melakukan sebuah spesialisasi ya terkait dengan produksi ya, produksi apa saja barang ataupun jasa ya. Jadi lebih mudah mengatur produknya ya. Kemudian gagasan pemasaran jadi lebih luas ya. Nah, nanti silahkan dicari manfaatnya, kemudian proses segmentasi ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita ingin nanti di UMKM ya, apabila Anda akan memulai sebuah bisnis, nah ini kan pada saat kita target pasarnya siapa. Nah, setelah kita tahu, kita nanti akan membagi atau melakukan segmentasi ya. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam segmentasi pasar, kita ada survei stage ya, tahap survei, analisis, dan profiling ya. Jadi nanti, nah ini silahkan dibaca ya secara mandiri. Nah ini latar belakang sebenarnya, makanya kenapa kita perlu untuk melakukan segmentasi ya. Nah ini sebelum kita melakukan, jadi istilahnya kita membuat produk ngasal, terserah nanti siapa yang menjadi sasaran kita. Tapi pada saat kita sudah membagi pasar, nah itu tadi ya, itu kita lebih fokus pada produk-produk tertentu ya. Misalnya kita bisa melakukan spesialisasi, misalnya kalau tadi Ibu menyampaikan contohnya pembuatan pakaian ya, produksi pakaian, maka kira-kira kita akan fokus ke segmentasi yang mana. Kalau kita berdasarkan usia, oh kita ngambil pakaian bayi. Nah, sehingga di situ kita khusus untuk memproduksi pakaian bayi dan lain-lain ya. Harapannya dengan melakukan segmentasi ini, kita akan lebih terspesialisasi, lebih fokus, sehingga di dalam kegiatan produksi kita akan mencapai skala economic of scale ya. Jadi kita lebih kepada aspek efisiensi ya, efektivitas dan efisiensi ya. Ini mungkin nanti bisa Anda bisa ini ya, pahami ya pada saat sebelum kita melakukan segmentasi dan pada saat kita sesudah melakukan segmentasi ya, sehingga ini jelas akan berbeda ya. Nah, nanti silahkan bisa dibaca. Ini Ibu hanya menunjukkan ya, tapi untuk penjelasannya nanti silahkan Anda bisa cari materi sendiri dan ada beberapa materi yang nanti akan Ibu bagikan ya. Contoh segmentasi kopi kenangan misalnya ya, ini dari HTTP kopi kenangan. Nah, sebenarnya kita coba lihat segmentasi ini, kita contoh satu ya. Nah, misalnya segmentasi penduduk Indonesia, kita lihat dari generasi. Nah, generasi Anda sudah tahu kita ada beberapa generasi ya. Nah, mungkin Anda masuk ke yang mana? Gen Z ya. Misalnya, kemudian kelas ekonomi, kita bisa membagi berbagai kelas ya. Kelas ekonomi di kita itu bisa terbagi menjadi misalnya kelas
bawah, kelas menengah, atau kelas atas. Jadi kita akan berfokus ke sini semua ya nanti. Ini contoh kasus yang ada di Kopi Kenangan. Mungkin ini sekali ya. Ini mungkin teman-teman juga sering ya membeli produk-produk seperti ini. Nah, itu juga bisa menjadi pembelajaran buat kita ya. Kira-kira siapa saja konsumennya dan lain-lain. Kemudian domisili ya, ada desa, ada kota, ini berdasarkan wilayah ya. Kemudian teknologi ya, teknologi. Nah, ini juga ada beberapa kalau Anda mengetahui produk ya, Ibu juga salah satu penggemar kopi kenangan ya sebenarnya. Jadi kita akan suka ada beberapa tawaran ya. Nah, itu mungkin salah satu dari aspek teknologi. Preferensi halal ya, konsumsi kopi. Nah, ini berdasarkan kuesioner ini ya. Kalau ini dari websitenya Kopi Kenangan, biasanya mereka akan melakukan survei pasar. Sehingga bisa kita ketahui yang menjadi segmentasi kopi kenangan itu siapa saja ya. Nah, ini nanti silahkan dibaca ya. Jadi ini sebenarnya jawaban ya. Jadi yang sudah dilakukan oleh Kopi Kenangan, nah ini sebenarnya jawaban yang dia lakukan, melakukan survei atau survei pasar yang untuk mengetahui bagaimana konsumen dari Kopi Kenangan ya. Targeting ya. Untuk selanjutnya mungkin Ibu nggak terlalu ini ya detail. Proses pemilihan segmen pasar ya yang tepat untuk dituju. Pada saat kita sudah menentukan yang menjadi segmen pasar kita siapa, maka kita sudah akan mentargetkan siapa yang akan menjadi pasar kita, ya, tujuan pasar kita. Sehingga di dalam kegiatan targeting ini akan bertujuan untuk memastikan bahwa promosi yang nantinya akan diterima oleh audiens ya mungkin bisa tertarik dan memiliki kemungkinan besar untuk membeli produk atau layanan ya. Jadi kalau kita sudah fokus pada satu segmen pasar tertentu, maka kita harus ini ya, terus kita explore istilahnya ya. Nah, dari yang menjadi segmentasi kita ya. Kemudian melibatkan berbagai analisis karena ini kaitannya nanti dengan analisis survei pasar ya. Jadi ini nanti silahkan dibaca. Nanti Ibu akan berikan beberapa jurnal ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, jenis targeting ini ya kita bisa melihat berdasarkan aspek demografi ya atau psikografi, ada perilaku, ada konteks ya. Nah, ini contoh satu, demografi. Tadi kita udah pahami di dalam segmentasi ya. Nah, di dalam demografi pada saat kita akan menentukan siapa yang menjadi target kita, maka ya nanti kita akan bisa mengidentifikasi ya siapa konsumen atau audiens yang kita tuju berdasarkan faktor demografi. Tadi faktor demografi ini ada macam-macam ya. Nah, sehingga nanti bisa jadi Anda akan fokus ke mereka yang pendapatannya tinggi misalnya. Range pendapatan tinggi itu bisa kita kategorikan berapa misalnya seperti itu ya. Nah, ini prinsipnya sama. Jadi ini yang pemahaman tentang demografi, psikografi, perilaku tadi sudah disampaikan di depan ya. Jenis targeting juga ada berdasarkan teknologi ya. Kemudian ada retargeting juga, segmentasi pasar vertikal ya. Kemudian ada personal. Nah, nanti ini silahkan bisa dibaca ya. Tahapan sama ya, Pak. Kita juga Pak dalam targeting juga kita akan melakukan beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Kita harus identifikasi dulu pasar yang menjadi sasaran kita ya. Sehingga nanti di sini kita akan melibatkan berbagai identifikasi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan produk atau jasa yang akan kita tawarkan ya. Kita identifikasi dulu sebenarnya. Nanti yang mana-mana baru kita nanti akan tentukan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mensegmentasi pasar ya. Setelah kita identifikasi pasar sasaran, maka kita akan lakukan segmentasi pasar ya. Jadi proses ini itu akan melibatkan berbagai pasar sasaran
untuk menjadi beberapa subkelompok yang lebih kecil, ya. Tadi berdasarkan macam-macam ya, ada usia dan lain-lain ya. Kemudian evaluasi, kita mengevaluasi ya, sehingga pada kegiatan di sini, pada yang ketiga itu adalah bagaimana nantinya kita akan bisa melakukan evaluasi segmen pasar untuk menentukan segmen yang paling menguntungkan dan memiliki potensi peningkatan yang baik. Jadi ini juga harus kita ya memang ini salah satu yang harus kita lakukan ya pada saat kita akan melakukan pemasaran ya. Nanti silahkan ini dibaca untuk tahapan yang lain, pemilihan pasar dan lain-lain ya. Kemudian, nah ini contoh untuk targeting kopi kenangan ya. Nah ini sebenarnya berdasarkan hasil survei ya. Nanti bisa dibaca. Ambil salah satu contoh ya, kita coba contoh kopi kenangan. Sehingga nanti, nah sehingga apa? Pada saat nanti, ya ini akan kita terapkan di UMKM ya. Pada saat nanti Anda akan ke UMKM, nah ini juga harus dibahas ya. Hal yang seperti ini harus dibahas terkait dengan strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM. Makanya kalau nanti di kuesioner, nah bagaimana strategi yang dilakukan oleh UMKM? Berarti Anda harus bisa memahami ini semua STP. Itu harus Anda pahami dan bauran pemasaran. Anda juga harus pahami ya. Untuk memahami nanti silahkan bisa cari materinya, tapi ini sudah Ibu kasih poin-poin. Jadi ini yang harus nanti Anda cari sendiri ya. Positioning ini ya, proses memperkenalkan dan memperkuat persepsi produk atau merek yang ada di dalam benak konsumen melalui yang sudah kita lakukan tadi ya, identifikasi target pasar dan penciptaan strategi pemasaran yang unik dan menonjol ya. Nah, ini sebenarnya harapannya kita terutama UMKM itu nanti bisa akan membedakan produk atau merek ya punya UMKM tersebut dengan punya dari pesaing ya. Nah, ini sehingga membentuk akan kesadaran merek dan preferensi di dalam pikiran konsumen. Makanya biasanya ini nanti akan lebih difokuskan ya kalau nanti Anda ada mata kuliah perilaku konsumen, ini nanti akan dibahas ya terkait dengan preferensi konsumen dan lain-lain ya. Perilaku dan lain-lain nanti akan dibahas ya. Nah, ini tujuan dan strategi positioning ya. Positioning nanti silahkan bisa dibaca tujuannya, strateginya ya. Nah, ini sebenarnya kita bagaimana bisa menempatkan ya, menempatkan posisi kita. Nah, itu. Jadi artinya biasanya mereka yang punya bisnis ya. Jadi misalnya bisnis dia punya, makanya kita harus menciptakan sebuah produk yang memang memiliki sebuah keunikan yang memang tidak dimiliki oleh para pesaing. Sehingga di sini nanti Anda akan menempatkan diri ya, menempatkan sebuah posisi yang di mana Anda lebih unggul, lebih baik dibandingkan yang lain. Karena Anda memiliki sebuah produk yang memang bisa ini kan lebih unggul dari produk yang lain ya. Nah, strategi yang bisa dilakukan untuk menduduki posisi ini, bagaimana kita bisa memposisikan produk kita sebagai produk dengan harga yang terjangkau, jelas ya. Kemudian kualitas yang lebih baik atau terbaik di antara yang ada ya. Kemudian memiliki sebuah fitur yang unik ya. Makanya kenapa yang paling kencang ya teknologi, perkembangan teknologi saat ini yaitu lebih ke seperti ini ya, seperti handphone itu juga cepet banget, laptop dan lain-lain ya. Bagaimana mereka, menciptakan berbagai fitur-fitur yang memiliki sebuah keunikan. Nah, inilah sebenarnya, ada sebuah pepatah ya, apabila kita ingin memenangkan sebuah persaingan, maka kita harus mampu untuk memberikan brand atau merek atau mungkin produk yang memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain, biasanya itu menjadi salah satu strategi yang ini ya. Kalau ini adalah, saluran-saluran pemasaran yang bisa kita lakukan ya, iklan, biasa iklan mungkin Anda sering sekali, melihat ya, kemudian promosi. Nah, ini juga nantinya akan ditanyakan ya ke UMKM. Jadi apa yang Ibu berikan itu nantinya akan Anda gali di UMKM.
Makanya UMKM menjadi salah satu sarana atau wahana untuk proses kita belajar. Nah, ya, nanti bisa dicari. Ini juga tahapan yang ada di positioning-nya. Ya, ini nanti silahkan dicari ya. Nah, ini pengantar aja untuk yang ini. Ada pertanyaan dari sini sebelum Ibu berganti ke materi yang lain? Karena kita pahami bahwa di dalam materi ini kita harus bisa ini ya, untuk memahami lebih cepat. Yang terakhir nanti digital marketing. Terlihat di layar monitor? Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat. Ibu berharap nanti jam 8:30 setidaknya ini ya sudah bisa kita indikan karena Ibu ada kegiatan lain yang memang sebelum jam 9 harus segera terupload ya. Untuk bauran pemasaran ini sama prinsipnya ya. Jadi ini juga sambungan dan ini menjadi satu rangkaian aspek pemasaran yang menjadi fokus kita untuk kegiatan UMKM, bauran pemasaran ya. Jadi untuk materi terkait dengan pemasaran sampai semester ini apa yang sudah Anda dapatkan terkait dengan pemasaran? Apa? Ada di mata kuliah apa yang sudah Anda pernah dapatkan? Sampai detik ini ya, yang mungkin kalau nanti Anda akan menemui atau menjumpai untuk mata kuliah yang lain yang khusus akan membahas pemasaran. Tapi sejauh ini sampai di semester 4 ini, kira-kira apa materi pemasaran yang sudah Anda dapatkan pada mata kuliah apa? PEPK? Tata niaga, Bu. Tata niaga sudah ada? Sudah. Oh, berarti ya artinya Ibu nggak usah terlalu ini ya, nanti, oh ini, berarti poin-poin ini yang harus Anda pahami. Prinsipnya, apa yang kita akan bahas ya, yang nantinya akan kita gali di lapangan ya. Ya, jadi mungkin Anda sudah tahu pemasaran, ada bauran pemasaran ya, atau marketing mix ya. Strategi yang penting digunakan oleh UMKM ya, untuk meningkatkan daya saing, kemudian ada volume penjualan dan efektivitas pemasaran ya. Jadi kita akan mengenal beberapa ya. Kalau yang awal itu ada 4P, nanti kita ada 7P ya. Kemudian mungkin sudah ke 9P. Coba nanti kita lihat, tapi untuk materi ini Ibu hanya sampai ke 7P ya. Nah, kita kalau nanti Anda di dalam tata niaga, ini mungkin juga pasti akan Anda temui ya. Nah, tapi kita bagaimana mengimplementasikan materi ini, terutama bauran pemasaran atau marketing mix di tingkat atau di level UMKM. Memang UMKM merupakan unit usaha yang terkecil ya dari home industry. Nah, nanti kita levelnya di mikro. Nah, tapi setidaknya kita sudah banyak mengimplementasikan terkait dengan berbagai strategi pemasaran ya. Karena harapannya produk yang kita hasilkan itu bisa terjual, target kita ya. Jadi target dari setiap unit bisnis itu adalah bagaimana produsen itu mampu untuk menjual produk yang dihasilkan ya, bukan hanya membuat tapi juga menjual ya. Nah, kemudian di dalam bauran marketing ini nanti silahkan bisa dibaca ya beberapa materi silahkan. Ada bauran pemasaran ya, ingat bahwa setiap program pemasaran harus ada 5 faktor yang ada di luar perusahaan ya, yang akan mempengaruhi terhadap program pemasaran ya. Nah, sehingga harapannya di sini kita nanti akan mengetahui
bagaimana peluang dan ancaman ya. Mungkin Anda sudah tahu analisis SWOT ya. Ibaratnya kalau kita berbicara lingkungan, terutama yang ada di luar lingkungan perusahaan, maka kita akan berbicara tentang peluang dan ancaman ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang untuk melakukan strategi bisnis dan kita bagaimana bisa mengatasi terkait dengan ancaman-ancaman itu yang dimana itu semua itu berasal dari luar perusahaan ya. Jadi ada beberapa lingkungan, lingkungan politik dan hukum, ada lingkungan sosial dan budaya, ada lingkungan teknologi, ada lingkungan ekonomi dan ada lingkungan persaingan ya. Ini karena kalau kita berbicara tentang ya marketing mix atau bauran pemasaran, kita juga akan berbicara terkait dengan strategi. Kalau kita sudah berbicara dengan strategi, berarti kita bagaimana harus bisa menganalisis lingkungan ya, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal, yang dimana di sini nanti akan mempengaruhi terhadap kinerja dari perusahaan tersebut ya. Jadi kalau ini kita lihat ya, lingkungan politik dan hukum. Nah, lingkungan politik dan hukum. Nah, ini di sini menjadi salah satu pertimbangan ya, bagaimana kondisi perpolitikan yang ada di luar perusahaan kita ya, dan lain-lain. Nah, itu perlu kita pertimbangkan untuk mencapai strategi pasar yang nantinya akan kita lakukan ya. Sosial budaya, bagaimana sosial ya, budaya misalnya. Sosial budaya misalnya kalau kita contohkan yang ada di ini ya, India ataupun Bali ya, kita akan menjual produk dengan berbahan baku daging. Nah, itu menjadi sebuah pertimbangan kita ya untuk menentukan strategi pemasaran. Kemudian lingkungan teknologi. Teknologi itu sangat kencang sekali ya per ininya ya, perkembangannya ya, sehingga ini juga ini menjadi salah satu baik peluang ataupun ancaman ya yang harus kita pertimbangkan ya. Biasanya perusahaan yang mampu, yang istilahnya yang menang dalam sebuah persaingan itu adalah mereka yang menguasai teknologi. Nah, itu juga bisa kita. Kemudian ada lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi kita bisa gambarkan secara makro ya. Jadi mungkin ini lebih ke aspek ekonomi makro. Nanti silakan Anda bisa memahami di dalam mata kuliah makro bagaimana aspek-aspek yang nantinya memang akan berpengaruh terhadap kegiatan program pemasaran yang ada di dalam perusahaan. Kemudian lingkungan persaingan ya. Jadi lingkungan persaingan nanti kita perlu analisis persaingan ya. Kita menggunakan teorinya Porter ya, untuk lingkungan persaingan nanti bisa dicari ya. Ini bisa kita lewat, yang penting Anda harus bisa memahami adalah yang ada di dalam marketing mix ya. Kita mengenal ada 4P, ada 7P ya. Jadi kalau yang ada di 4P kita kenal product, price, promotion, dan place ya. Nah, ini juga yang harus Anda pahami. Tolong ini pahami, ini yang paling basic ya untuk marketing mix. Kalau sekarang sudah ada 7P ya. Ada tambahan ya, ada people, ada proses ya, ada physical environment ya. Nah, sehingga di sini harus kita benar-benar pahami kalau kita ingin tahu terkait dengan strategi pemasaran ya. Nah, ini harus silahkan ya, ini harus Anda cari bahannya sendiri ya untuk nanti ya Pak, bentar, nanti ya, bentar ya. Ya, jadi ini nanti silahkan produk itu apa, price, promotion ya. Jadi ini akan Anda bisa cari secara mandiri ya. Yang penting karena ini juga ada di mata kuliah yang lain ya. Yang penting Anda bisa memahami sehingga nanti ini akan kita terapkan di dalam UMKM ya. Nah, bauran pemasaran ada beberapa hal yang harus Anda pahami yang terkait dengan bauran pemasaran dan ini karena sebenarnya materinya itu hanya bauran pemasaran ya, tapi Ibu tambahkan terkait dengan digital marketing juga ya. Nanti silahkan dicari bagaimana karena ini menjadi strategi yang akan kita bisa lakukan ya dengan menggunakan marketing mix ini ya.
Kemudian manfaat penerapan, ya. Sebenarnya ini nanti bisa ya. Jadi meningkatkan jelas ya, kalau kita punya strategi jelas yang menjadi target kita adalah peningkatan penjualan, ada strategi pemasaran yang tepat untuk UMKM sehingga dapat menarik yang lebih banyak konsumen sehingga meningkatkan volume penjualan ya. Memperluas jangkauan pasar jelas ya, meningkatkan daya saing. Karena ini salah satu strategi. Jadi salah satu strategi yang kita lakukan di dalam yang menjadi target dalam kegiatan pemasaran itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing perusahaan. Daya saing baik dari produknya ya. Nah, di mana produk itu bisa kita memproduksi pada saat mencapai skala economic of scale. Berarti kita bisa mencapai tingkat daya saing, kita mampu berdaya saing atau kita mampu untuk bersaing, dengan berdasarkan keunggulan-keunggulan yang bisa kita miliki, baik secara komparatif ataupun kompetitif. Nah, sehingga diharapkan memang bagaimana membantu UMKM itu bisa bersaing di pasar yang semakin ketat. Nah, kalau kita memahami tentang UMKM, jadi, harapannya memang UMKM itu juga harus bisa go internasional. Jadi nanti Anda juga akan pada studi kasus tertentu ya, jadi bukan dari lapangan yang kita ini, tapi kita bisa menggunakan jurnal sehingga kita bisa melihat bagaimana progres atau pengembangan dari UMKM, yang di mana UMKM yang yang bersaing di pasar nantinya itu mampu untuk go internasional ya, sehingga walaupun dia skalanya UMKM ya, tapi apabila memang nanti akan membahas terkait bagaimana UMKM mampu bersaing di pasar global ya. Nah, sebenarnya materinya ini ya untuk, marketing mix. Nah, ini Ibu, pending dulu untuk pembahasan ini, tapi untuk 4P ini sebenarnya mungkin Anda pasti akan Anda dapatkan ya, tapi Ibu langsung melangkah ke digital marketing. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu mulai ke digital marketing? Masih ada yang kesulitan dengan ini? Ada? Bagaimana? Apakah sudah bisa difahami? Halo? Dengar suara Ibu? Sudah, Bu. Saya rasa sudah, Bu. Bisa ya, bisa difahami ya, kan ini sebenarnya Iya. mudah ya. Seperti contohnya misalnya kita produk, ini juga sama, ini hanya ada tambahan ya. Produk bagaimana sebuah UMKM ataupun mungkin perusahaan itu mampu untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat ditawarkan kepada konsumen ya, yang di mana produk itu memang harus sesuai dengan kebutuhan konsumen atau keinginan dari konsumen ataupun pelanggan ya. Karena paradigma sekarang di dalam pemasaran kita, sebelum menciptakan atau membuat sebuah produk itu sudah melakukan survei pasar ya, sehingga kita tahu tadi segmen mana yang akan kita tuju, target mana dan lain-lain. Nah, itu harus kita, bisa dapatkan informasi atau kita melakukan survei pasar ya. Nah, price sama ya, price itu adalah harga produk ya, di mana di situ nantinya ini juga menjadi salah satu strategi ya, misalnya kita kaitannya nanti dengan penentuan harga ya, penentuan harga. Ada berapa cara untuk menentukan harga, itu mungkin nanti Anda bisa dapetin di materi pemasaran, di mata kuliah khusus pemasaran ya. Misalnya kita akan memberikan harga pada produk kita berdasarkan harga pesaing. Nah, kira-kira kalau kita ingin berdasarkan apa? Ataukah berdasarkan HPP ya, biaya, produksi misalnya. Jadi nanti silahkan. Promosi juga gitu ya, promosi nanti berbagai, aspek promosi yang bisa kita lakukan ya, misalnya di dalam bagaimana kita mampu untuk ini kan sudah lebih mudah dipahami ya. Nah,
Kalau tidak nanti kita akan ke digital marketing ya. Nah, nanti silahkan materinya dicari sendiri, poin-poin untuk beberapa materi, eee, harapannya Anda bisa menguasai materi tersebut ya. Digital marketing ya, karena sekarang eranya adalah digitalisasi ya, sehingga pada saat UMKM ataupun, perusahaan yang akan mendistribusikan barang dan jasa, itu kita sudah sangat familiar dengan yang namanya digital marketing. Bahkan produk-produk pertanian itu banyak sekali ya kanal-kanal yang bisa kita gunakan ya. Marketplace itu kan banyak sekali ya, ada Tani Hub dan lain-lain itu yang memang website yang memasarkan produk-produk pertanian ya. Nanti banyak sekali. Nanti itu salah satu contoh juga ya untuk kita bisa eh, bisa jadi bahan untuk kita mendalami tentang digital marketing ya. Komponen yang membentuk strategi di dalam digital marketing, nah itu adalah biasanya ya, tahu usaha, ada tahu pesaing, ada tahu pelanggan, ada tahu arah dan bagaimana nanti kita akan bekerja ya. Nah ini kita harus benar-benar memahami aspek-aspek yang sangat dasar ini ya. Nah, ini ya misalnya, ini contohnya tahu usaha, berarti apakah bisnis yang nantinya akan kita jalankan itu cocok untuk kita adopsi ke pemasaran digital. Ya, sekarang kan ada banyak sekali ya, Shopee dan lain-lain ya, kira-kira cocok nggak? Media promosi nanti online pemasaran digital. Nah, misalnya, memang sebenarnya sudah tidak ini lagi ya, tapi terus terang ada beberapa produk ya, misalnya kalau kita lihat karena bidang kita adalah pertanian ya, banyak sekali produk-produk pertanian yang memang sudah dipasarkan melalui digital marketing ya. Namun mengingat dari karakteristik produk ternyata di sini juga banyak masalah ya. Ibu pernah membeli bawang merah ya, membeli cabai secara online karena itu langsung ke produsen yang di mana barang tersebut diproduksi. Nah, ternyata apa? Sampai ke sini sudah bujuk semua ya. Jadi Ibu pengalaman 2 kali ya, membeli cabai sama membeli bawang merah. Sampai di tempat ternyata sudah busuk. Nah, itu juga menjadi pertimbangan ya, apakah bisnis yang dijalankan itu bisa kita melakukan untuk pemasarannya dengan menggunakan digital. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau kita memang memiliki teknologi untuk packaging yang di mana di situ bisa untuk ini ya, supaya lebih awet, tingkat keamanan dan lain-lainnya. Jadi kalau mereka hanya manual dan lain-lain ya tadi ya sampai di konsumen ternyata sudah busuk dan lain-lain ya. Tahu pesaing ya. Jadi pada saat kita akan melakukan bisnis ya, terutama di dalam penerapan digital, kita harus benar-benar eh, tahu pesaing kita. Apakah mereka menggunakan strategi yang sama ya. Nah, itu nanti silahkan di ini ya, bisa difahami dulu sebelum kita melakukan digitalisasi marketing ya. Kemudian jenis pemasaran digital ya. Mungkin kita sering ya, mungkin Anda juga banyak ya yang melakukan pembelian barang-barang atau produk-produk yang memang istilahnya eh, ini ya, misalnya kan ada suka beli di Amazon, nah itu juga ini ya, atau yang di internet ya, media elektronik atau internet dan lain-lain ya. Atau mungkin pemasaran. Ini sebenarnya ini ya salah satu petunjuk ya. Jadi pemasaran, jenis-jenis pemasaran digital yang bisa kita lakukan ya. Ada beberapa alternatif ya. Pemasaran dengan website atau internet, pemasaran dengan mesin pencari Anda juga bisa. Ini sebenarnya sudah ke teknis ya. Optimalisasi mesin pencari ya, browsing ya, meningkatkan volume dan kualitas. Nah, ini juga bisa ya. Jadi sekarang banyak sekali ya dengan TikTok pun ternyata kita juga bisa menggunakan untuk
kita menjadi bagian dari saluran pemasaran ya. Pemasaran media sosial, nah ini juga pemasaran konten, mungkin Anda juga sering ya, ini di TikTok ya, pemasaran afiliasi, ada iklan daring, ada perikanan seluler, ada pemasaran email dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya saluran atau kanal-kanal yang nantinya bisa kita gunakan di dalam pemasaran digital ya. Yang paling sering Ibu lakukan biasanya yang misalnya kayak Shopee gitu-gitu ya. Jadi kalau TikTok Ibu jarang untuk membeli dan lain-lain. Nanti silahkan juga pernah juga ya ke Amazon, ke yang ada di luar-luar. Nah itu biasanya memang Ibu banyak terkendala di proses pengiriman ya. Kemarin jadi walaupun digital artinya kita bisa menjangkau toko yang jauh ya. Ini nggak ada. Nanti. Jadi kita bisa menggunakan berbagai alternatif sarana untuk pemasaran digital ya. Kemudian ini beberapa media digital yang bisa kita gunakan tadi ya. Ada televisi juga bisa, handphone, videotron, ya, radio, website ya, sosial media ya, marketplace, email. Nah ini semuanya tadi ini bisa kita gunakan sebagai wahana atau media ya untuk kita melakukan pemasaran ya. Kelebihan media marketing, dia lebih efisiensi waktu dan biaya, lebih interaktif juga bisa ya. Kesempatan penetrasi pemasaran kita lebih luas karena menjangkau luas wilayah yang lebih luas. Banyak konten yang menarik kita sering sekali ya. Jadi banyak yang menggunakan konten-konten yang sebenarnya lebih mudah untuk bisa difahami oleh konsumen ya. Nah, ini juga mudah diukur karena lebih gampang data yang kita dapatkan lebih akurat dan lain-lain ya. Pemirsa tidak terbatas. Istilahnya memang dengan media marketing atau online, nah itu menjangkau wilayah yang lebih luas ya. Nah, ini kekurangannya nanti silahkan bisa dibaca beberapa kekurangan yang memang dimiliki pada saat kita melakukan pemasaran secara digital ya. Ya, kalau ini ya, kalau kita telusuri ya, ada beberapa UMKM yang kemarin juga mereka itu biasanya lebih kepada updating terhadap teknologi itu ya. Jadinya pernah ya Ibu memberikan materi di lokasi desa, terutama untuk KKN ya, KKN karena lokasinya berada di desa ya. Jadi mereka Ibu tanya Shopee aja ada yang nggak tahu ya. Jadi mereka ya jadi itu juga menjadi salah satu kekurangan ya. Bahkan mungkin banyak sekali UMKM yang memang belum menggunakan digitalisasi ya terkait dengan pemasarannya ya. Nanti silahkan bisa dicari. Kemudian digital marketing ya 2023 sebenarnya ini kalau kita lihat lebih kepada ini ya teknik-teknik yang bisa kita lakukan ya. Bagaimana nanti misalnya ada hubungannya baik dengan influencer ya. Jadi ini juga kita bisa lakukan konten ya, hasil karya sendiri dan lain-lain. Nanti ini juga bisa kita gunakan ya. Nah, nanti sebenarnya kalau terkait dengan praktek ya di dalam digitalisasi marketing ini, nah itu kita ada menggunakan ini ya, ada kalau kita ikut pelatihan kewirausahaan, kita membuat sebuah nanti boleh ya kalau memang kita ada waktu untuk praktek, Ibu akan berikan salah satu ini, semacam media yang bisa kita gunakan untuk pemasaran ya. Nah, nanti bisa Anda terapkan ke UMKM. Nah, ini juga Anda bisa gunakan pada saat nanti Anda akan ini semacam software ya, aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Kemudian ada platform media sosial. Nah, ini sering sekali ya. Ini TikTok, YouTube, Instagram atau Facebook ya, yang ini bisa kita gunakan sebagai media untuk melakukan pemasaran ya. Banyak ya kita menemukan pada saat buka Facebook tiba-tiba ada muncul dan lain-lain dan itu menjadi sangat efektif sekali ya. Jadi bisa menjangkau dan kita jadi semacam kebanyakan sering tertariknya ya. Kalau yang memang kita bisa mengikuti, nah itu lebih mudah sebenarnya.
Kemudian digital marketing untuk konten ya. Konten marketing adalah sebagai sebuah seni untuk penjualan kepada audiens ya. Makanya kalau kita ingin praktek ya, sebenarnya untuk materi praktek ya, itu adalah bagaimana Anda membuat konten untuk memasarkan sebuah produk yang dari UMKM dengan cara membuat video sebenarnya. Anda boleh video, boleh apapun lah sebenarnya ya. Nanti makanya ada beberapa ya, nanti Anda kan memang disuruh untuk ini ya, membuat video ya, salah satunya adalah membuat video. Cuma nanti apakah, dari pembuatan video itu lebih mencakup secara keseluruhan ataukah pada sub pokok bahasan tertentu atau topik-topik tertentu seperti digital marketing ya. Nah, harapannya kita bisa menggunakan media-media itu untuk kita melakukan pemasaran terutama yang dari UMKM ya. Artinya bagi UMKM yang belum, nah ini bagaimana Anda bisa sharing ya ke mereka untuk menawarkan sebuah teknologi yang mungkin Anda bisa kuasai untuk kita sharing ke UMKM ya. Atau mungkin nanti Anda bisa melihat bagaimana kinerja UMKM terkait dengan digitalisasi marketing ya. Nanti bisa kita inikan sehingga kita bisa kita gali di lapangan sehingga kita bisa memberikan tanggapan atau respon kepada UMKM tersebut ya. Jenis konten kita bisa video atau audio ya. Ada beberapa yang mungkin nanti ini silahkan dibaca ya. Jadi Ibu hanya menyampaikan poin-poinnya, nanti silahkan Anda bisa mencari ya secara mandiri. Jenis konten juga dengan desain dan lain-lain. Konsep digital marketing itu harus informatif. Ya, jadi di sini pada saat kita akan menggunakan digital marketing, nah kita harus bisa memberikan informasi ya, sebenarnya lebih informatif kepada konsumen sehingga lebih mudah difahami ya. Nah ini kalau kita dengan digital marketing bagaimana kita bisa memberikan konten terbaik ya sebagai promosi ya. Nah, nanti silahkan. Nah, ini praktek yang mungkin bisa Anda pahami pada saat Anda ke lapang. Edukatif ya. Ini memang ada beberapa ya jenisnya seperti tips cara bagaimana. Nah, ini juga kita bisa gunakan ya yang memang hubungannya dengan bisnis. Harus interaktif ya. Jadi harus bisa melakukan komunikasi dua arah ya. Nah, ini atau diskusi ataupun mengenai menggunakan belangko-belangko yang nanti bisa dikirim. Nah, itu kan survei konsumen itu bisa menggunakan link Google, Gform dan lain-lain ya. Jadi itu juga bisa. Konsep digital marketing tadi ya. Jadi kita lebih bisa memberikan sebuah hiburan ya. Kalau hiburan jadi itu bagaimana dikemas menjadi sesuatu yang menarik sehingga lebih mudah mencapai target pemasaran kita. Nah, gitu penuh inspirasi dan promosi. Promosi ini dijadikan sebagai referensi di dalam promosi. Tadi promosinya seperti apa? Tadi kan kita udah bahas di dalam marketing mix ya. Jadi promotion. Nah, silahkan nanti bagaimana dengan memanfaatkan digital marketing ini ya. Nah, ini ya artinya beberapa hal yang memang harus kita pahami dalam kegiatan digital marketing ya. Ada pertanyaan dari sini? Ibu tadi memang membatasi untuk penyampaian untuk 1 jam, nanti ada beberapa sesi sekitar 10 menit atau 15 menit karena kalau bisa sebelum jam 9 kita udah selesai. Baik, mungkin seperti itu ya. Ini adalah yang Ibu sampaikan tidak artinya Anda boleh bebas mencari materinya dan juga Anda harus memahami semua ini karena nanti ini yang akan kita gali di UMKM. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau Anda kuliahnya sebentar tapi PR-nya banyak, paham ya? Jadi nanti lambat laun Ibu akan memberikan berbagai tugas-tugas di dalam mata kuliah ini dan juga nanti akan berbagi dengan dosen yang lain ya, tugas-tugasnya nanti seperti apa dan ada yang dipadukan ya. Ya, jadi kalau di dalam digital marketing UMKM, nah nanti di sini itu masuk ke poin-poin ya pada saat kita ke lapang. Nanti di sini bagaimana Anda bisa menyampaikan terkait dengan progres
pemasaran terutama digital marketing yang sudah dilakukan oleh UMKM, atau mungkin Anda bisa melakukan sebuah ini ya, implementasi konsep digital marketing yang ada di UMKM ya. Jadi kita bukan hanya sekedar mencari data ya, tapi peluang-peluang atau, peluang-peluang yang mungkin bisa kita lakukan, bagaimana kita mampu untuk mengimplementasikan marketing di level UMKM. Karena harapannya pada suatu ketika pada saat Anda mampu untuk membuat sebuah bisnis, Anda setidaknya nanti bisa menerapkan untuk usaha Anda sendiri. Baik, demikian untuk materi di malam hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Ya, nanti, untuk implementasi ada beberapa tugas yang nanti Ibu akan kirimkan secara, online ya, untuk Anda kerjakan yang memang kaitannya dengan UMKM ya. Terutama di materi ini ya. Jadi setiap materi artinya gini, setiap topik yang kita bahas di dalam setiap pertemuan, itu yang jelas pasti akan ada tugas yang harus Anda kerjakan, baik nanti secara kompilasi, makanya harapannya pertengahan UTS tugas itu sudah bisa, ini ya, sudah tersosialisasi kepada teman-teman semua, sehingga Anda semua bisa memulai untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sehingga nanti supaya di akhir sebelum UAS itu Anda sudah mengumpulkan semua. Karena untuk memudahkan proses penilaian ya, supaya lebih ini ya, lebih tidak mendadak-dadak. Karena apa? Biasanya setelah UAS itu waktunya hanya sebentar untuk kita segera mengupload nilai atau lakukan atau sebelum yudisium itu sudah bisa melakukan penilaian ya. Jadi demikian tadi teman-teman, apabila memang sudah dipahami semua, kita bisa cukupkan pertemuan kita karena kalau kita online mungkin kita nggak perlu terlalu lama ya. Namun Ibu memberikan waktu 10 menit ya, kalau tidak ada Ibu yang akan bertanya. Di antara Anda semua yang ada di kelas ini, kira-kira berapa yang punya usaha sendiri ya, artinya yang punya usaha sendiri. Anda bisa, eee, untuk ini, untuk menyampaikan di dalam forum ini. Ada? Apakah ada? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan Anda raise hand ya. Ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Ibu akan Hamdi, menjadi Bu. pertimbangan. Ya, namanya siapa, nomor NIM-nya nomor berapa? Hamdi, Bu, dengan NPM ujung 089. Kelasnya? Kelas Agri C, Bu. Agri C. Silahkan, Hamdi, Eh, usahanya apa, progresnya sampai di mana untuk kegiatan UMKM? Sebelumnya Atau gini, Bu, kan Hamdi teh ikut P2M ya, Bu, dengan beberapa tim ya, dari luar prodi. Ada yang dari eh itu teh FAI, Bu. Ada yang ya, dari FAI sama dari teknik, dua dari FAI, satu teknik, dan Hamdi dari Paperta, Bu. ya. Untuk Terus? dari usahanya itu dengan judul atau tema itu dari lele, maggot, dan aquaponik, Bu. Jadi, sistem integrated farming, Bu. Ya, terus? Untuk Sis progresannya, kan dengan dari pendanaan awal, Bu, sudah terrealisasikan atau sudah dijalankan, Bu. mhm, Tetapi untuk kedepannya dan sekarang, Bu, untuk dari maggot tersebut itu kurang, Bu. Soalnya maggot itu butuh pasokan dari makanannya harus banyak ya, Bu. Mulai dari ya, sayur ataupun, dari jenis limbah dapur lainnya, Bu. Nah, untuk itu teh kita belum mencari ataupun belum ada pemasok lainnya, Bu, untuk dari pakan maggot. Selanjutnya untuk dari aquaponik karena emang, kita masih minim pemahaman ya, Bu, untuk
menjalankannya. Jadi kita beralih ke, hidroponik, Bu. Tetapi untuk hidroponik itu pas waktu bulan kemarin itu, kayak kurang, Bu. Jadi nggak sempurna dalam segi pertumbuhannya, Bu. Jadi untuk yang sekarang dijalankan itu hanya lele aja, Bu. Mmm, Tetapi untuk lele sendiri itu tadinya kan kita, menjualnya dengan per ekor ya, Bu. mhm, Menjual langsung untuk diolah, tetapi dilihat dari pemasukan, karena emang lelenya dari kecilnya kan kita beli dari bibit ya, Bu. iya, Untuk bibitnya itu emang banyak yang mati, Bu. Jadi sekarang itu dalam proses penjualan bibit, Bu. Jadi, eee, menjual bibit lele, Bu. Jadi tidak menjual lele per ekor seperti itu, Bu. untuk sekarang masih jalan nggak? Masih, Bu. Masih? Iya, Bu, masih, Bu. Tetapi untuk yang tadi, Bu, untuk yang hidroponik itu emang kita belum belum tahu ilmunya ya, Bu. Jadi masih belum dijalankan kembali, tetapi waktu kita turun pendanaan itu sudah dijalankan, Bu, sama yang dari Magot dan Mmm, sekarang itu masih, mencari ilmunya kembali, Bu, untuk menjalankannya, seperti itu, Bu. iya. Jadi masih ya, jadi itu, nanti kamu inikan aja ya, Mas, ini aja, eee, kalau memang memungkinkan kamu boleh menggunakan proposal itu yang ini, ya Baik, Bu. ya. Jadi untuk supaya, eee, nanti kita lebih bisa menggali ya dari artinya kamu bisa lebih belajar untuk kegiatan ini menjadi salah satu media untuk kamu belajar dan siapa tahu itu menjadi sebuah unit untuk usaha atau menjadi peluang usaha ya. Jadi yang mungkin bisa, nanti di beberapa proposal sebenarnya Anda bisa usulkan lagi ya untuk kegiatan ini, ya. Jadi, Ibu ingin, ini ya, di dalam mata kuliah ini setidaknya usaha apa saja yang sudah diinisiasi ya, karena harapannya Anda bisa memiliki nilai plus untuk usaha-usaha rintisan yang mungkin bisa Anda lakukan ya, Ibu ingin ini itu ya. Jadi Ibu akan kirimkan Gform untuk, teman-teman yang memiliki kegiatan seperti ini ya. Boleh apapun itu yang sudah dilakukan. Nah, Ibu harapkan, itu akan menjadi nilai plus buat Anda ya, karena hubungannya nanti dengan UMKM ya. Ada lagi selain Hamdi? Ada? Kalau sudah tidak ada, nanti silahkan bisa diinisiasi ya usaha-usaha seperti ini. Nanti Anda bisa untuk mendapatkan nilai, tambahan nilai ya untuk mata kuliah ini. Bagi yang memang sudah melakukan ya. Harapannya, kita ada sebuah upaya untuk kita merintis sebuah usaha yang dari unit yang terkecil ya. Mungkin barangkali seperti itu ya teman-teman untuk malam hari ini, karena Ibu juga ada beberapa hal yang harus Ibu selesaikan sebelum jam 9. Jadi nanti, beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu akan share ke Google Drive ya. Nah, Anda silahkan bisa mencari sendiri, yang lainnya bisa mencari sendiri ya. Jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon untuk Anda on cam untuk melakukan sesi foto ya. Tolong untuk